Bapak Ibu Saudara-saudari, kini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena pada saat ini Engkau hendak menyapa kami kembali di dalam pembacaan firman serta perenungannya. Tuhan, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka mata hati serta pengertian kami, sehingga kami boleh semakin mengerti firman-Mu, kami boleh semakin dikuatkan olehnya, kami juga beroleh teguran dan beroleh pengajaran serta bimbingan di jalan Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga membangkitkan sukacita kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Judul perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam ayat yang pertama sampai ketiga Paulus mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu ikut jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kami juga demikian, kata Paulus. Dahulu kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Kita semua pantas dihukum. Itulah artinya kita sudah mati. Ketika orang yang mati itu dikatakan Paulus di sini mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa dan hidup dalam hawa nafsu daging dan kehendak daging dan pikiran yang jahat. Itu dikatakan mati. Mati rohaninya. Dan kita tahu upah dosa adalah maut. Bukan hanya artinya mati pada saat ini, yang pasti kita semua akan mengalaminya, tetapi maut yang diartikan adalah kita nanti akan mati yang kedua kali di neraka. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dalam pasal 4
dalam ayat 4, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ia membangkitkan kerohanian kita, dan Ia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita telah dibangkitkan, telah dihidupkan rohaninya bersama-sama dengan Kristus, dan nanti kita akan memperoleh tempat dalam kerajaan sorga. Ini bukan hasil usahamu. Bagaimana orang yang sudah mati dapat mengusahakan kehidupan? Tidak mungkin orang yang mati dapat berpikir yang baik, dapat memilih yang baik. Tapi itu karena pemberian Tuhan. Ialah yang membangkitkan rohani kita, membangkitkan hati kita, sehingga kita bersama-sama dengan Kristus. Maksudnya kita mempunyai karakter Kristus. Itu adalah pemberian Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berarti kita saat ini orang-orang yang hidup rohaninya. Tapi dalam kita menjalani kehidupan rohani ini, kehidupan beriman, hidup pun dapat menjadi melelahkan, menjenuhkan, dan membuat kita khawatir. Dan ini juga dialami oleh orang-orang beriman. Timotius misalnya, dari surat Paulus kepada Timotius, selalu dikuatkan oleh Paulus, tetap kuat dan teguh meskipun kamu muda, jangan takut. Paulus pun mengalami kelelahan ataupun kekhawatiran itu. Misalnya kita bisa tahu dari surat Galatia. Di situ dikatakan dalam surat Galatia, Paulus menulis, aku khawatir kalau usaha kerja kerasku itu menjadi sia-sia. Karena aku heran kamu begitu lekas berbalik daripada Kristus dan mengikuti Injil yang lain. Timotius mengalami, Paulus mengalami, Ayub mengalami, Musa mengalaminya, Elia, Yunus apalagi, dan ada beberapa contoh yang lain yang kita tahu dalam perjalanan imannya, Bapak Ibu. Mereka pun mengalami kelelahan, mengalami kejenuhan, dan juga memiliki kekhawatiran. Kita dapat dalam perjalanan hidup dapat merasa pesimis terhadap keadaan. Pekerjaan pun dapat menjadi sebuah beban. Hidup beriman dapat menjadi statis. Iman tidak membawa kemanapun dan pada perkembangan apapun. Padahal hidup di dalam Kristus harusnya menjadikan hidup itu semakin sempurna, makin damai sejahtera dan penuh pengharapan. Seharusnya grafik perjalanan kerohanian kita itu adalah naik meskipun mengalami jatuh dan bangun, tetapi grafiknya semakin naik, bukan jatuh dan bangun semakin turun ataupun statis, tetapi harus berkembang, bertambah di dalam pengharapan, damai sejahtera dan sukacita. Ibarat pohon, orang percaya dikatakan akan semakin berbuah seperti pohon yang ditanam di pinggiran aliran air. Tapi ya ini realitanya, terkadang tekanan hidup, baru beratnya konsekuensi untuk setia, terkadang membuat kita kewalahan juga. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya kita, saudara-saudari seiman kita di seluruh dunia pun dalam surat Petrus dikatakan berjuang untuk mengalahkan rasa kewalahan itu. Kita sedang berperang melawan kedagingan, karena kita masih dalam tubuh kedagingan ini sampai nanti tubuh kita diubahkan. Kita sedang berperang melawan dorongan kedagingan yang mendesak kita mengambil jalan pintas selama di dunia ini. Kita juga berjuang melawan penguasa-penguasa angkasa, iblis dan ante-antenya,
yang berusaha menipu manusia dengan mengatakan dunia ini akan lebih indah seandainya kita bebas dari perintah Allah. Seandainya tidak ada Alkitab, hidup ini tentu lebih indah. Itulah tipu muslihat iblis. Apakah benar demikian Bapak Ibu? Tentu tidak. Dalam Efesus pasal 6 ayat 11 kita tahu perkataan Paulus yang cukup terkenal, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi iblis ini penguasa angkasa dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk ditelan. Oh, iblis tidak sedang bersantai. Dia hendak memangsa kita, Bapak Ibu saudara-saudari. Ia memangsa kita seperti sedang mencari makanan. Dia senang melakukan hal itu. Ia memangsa kita di dalam pekerjaan kita, menggoda kita untuk serakah, tidak peduli dengan orang lain, membuat korupsi, transaksi di bawah meja, dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab menjadi sesuatu hal yang biasa. Atau sebaliknya, iblis ataupun roh-roh jahat membisikkan kita perkataan-perkataan untuk mengasihani diri sendiri, membuai kita untuk merasa malas dan membenarkan rasa kemalasan kita itu. Dan juga ia pun dapat membuat kita merasa diperlakukan tidak adil. Aku sudah kerja segini, tapi yang aku dapatkan segini. Dan iblis semakin mengompori kita untuk mengasihani diri sendiri. Dan ia pun dapat mengakibatkan kita untuk membenci tugas-tugas kita. Ia juga di dalam kesendirian kita, ia memangsa kita lewat dorongan-dorongan seksual. Ketika kita sedang bersantai, sedang berjalan, iblis bisa masuk membisikkan rangsangan-rangsangan yang membuat kita untuk jatuh dalam dosa kecemaran. Di dalam kesempatan lain, ketika kita sedang tertekan, iblis dan setan-setan dapat membisikkan kita untuk tinggal dalam kepahitan, memelihara kemarahan, membuat kita untuk berpikir rancangan-rancangan jahat. Ia selalu memangsa untuk menelan kita. Di dalam pergaulan kita pun iblis juga memangsa. Ia membesarkan ego kita. Kita berinisiatif membuat keadaan lebih meriah dengan melontarkan perkataan-perkataan dan ide-ide yang tidak patut, obrolan-obrolan yang kurang berfaedah dan menghabiskan waktu, ngomongin orang bukan dalam rangka hendak membantu, tetapi hanya untuk menghabiskan waktu maupun merasa diri kita lebih baik. Hati-hati Bapak Ibu, bahwa iblis itu sangat jago untuk mempengaruhi kita. Ia membesarkan ego kita sehingga kita omong besar dengan orang-orang di sekitar, ataupun kita menjelek-jelekan orang lain. Di dalam sukacita kita pun dia pun memangsa kita. Kita minum 1 botol, 2 botol, tidak dosa pikir kita. Tapi kemudian iblis yang memangsa kita setiap waktu mengatakan mumpung suasana enak, akhirnya kita tambah lagi botol yang ketiga, botol yang keempat. Dan akhirnya kita mabuk, dan kita tahu apa yang akan terjadi jikalau kita mabuk. Kita mempermalukan diri kita sendiri. Demikian, dan ada banyak cara-cara lain yang dapat dipakai iblis, dan dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang untuk ditelan. Alkitab tidak berbohong ketika mengatakan, inilah jalan dunia ini, jalan dari sang penguasa angkasa, cara-cara atau tipu muslihat iblis untuk memuaskan nafsu kedagingan dan natur kita dahulu yang jahat. Bapak Ibu, iblis hendak mematikan kita. Memang itulah tujuannya. Dia mau supaya banyak yang mengikutinya dalam kerajaan maut nantinya. Dan ia mendorong kedagingan kita, membuat kita mati di dalam
natur dan kedagingan kita yang memang masih mengalami upah karena dosa. Maksudnya kita masih lengket di dalam natur yang penuh dosa dan penuh kelemahan. Roh memang penurut, tetapi daging ini masih lemah. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, Injil memberitahu kita bahwa dulu memang kita begitu. Daging kita sungguh kuat, kita mati dalam kedagingan kita. Tapi sekarang kata Paulus, kita sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kerajaan Allah sudah dimulai dengan biji yang terkecil, tapi ia akan semakin besar. Sudah dimulai di dalam hati kita. Kita sekarang hidup. Buktinya apa? Kita mengetahui dan dapat memilih yang baik dan benar daripada yang tidak benar. Kita dapat memilih jalan Allah ketimbang cara-cara dunia yang dipengaruhi iblis. Inilah bukti bahwa kita sudah dibangkitkan oleh Tuhan, yaitu Bapak Ibu, kita mempunyai pilihan. Yang dulu kita merasa tidak berdosa untuk melakukan yang jahat, sekarang kita tahu itu tidak benar dan kita bisa mengatakan, stop, aku tidak mau melakukan itu karena itu tidak benar. Dunia ini yang cemar oleh pengaruh iblis sudah pasti akan membuat kita lelah, sulit dan khawatir sehubungan dengan natur kita yang berdosa karena kita masih mengenakan tubuh yang dikuasai dosa ini. Namun di dalam kasih karunia Allah, kita dapat memilih untuk tidak dimakan tekanan-tekanan dan godaan yang demikian. Karena kasih karunia Allah, Ia sudah membaharui, menciptakan baru rohani kita, hati kita. Kita dapat memilih untuk tidak termakan oleh tekanan-tekanan dan godaan iblis maupun tekanan kedagingan. Hati dan atau roh kita adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang hidup, yang dapat memilih, yang tahu mana yang baik bagi hidup kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ada damai sejahtera di dalam hati yang baru, dalam roh yang baru yang diberikan, yang diciptakan Tuhan di dalam kita, di dalam kebangkitan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu, perkataan Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu ini menegaskan perikop kita yang mau menasihati dan memberi cara bagi kita untuk tetap memiliki damai sejahtera Tuhan yaitu. Yakni caranya kita harus mengingat apa yang telah Allah lakukan di dalam juru selamat kita Yesus Kristus. Kita yang dulu mati, bodoh, suka dengan dosa, anak-anak yang membuat kejahatan, kini di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dihidupkannya. Kita ini orang yang baru dan Ia memberi kita tempat di sorga. Karena dalam ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Pekerjaan yang baik itu, perintah-perintah Tuhan itu tidak menjadi beban bagi kita, tetapi kita menyetujuinya. Kita sepakat atau setuju dengan perintah Tuhan, karena itulah karakter atau ciri dari hati yang sudah diubahkan. Dari kita yang telah mati dibangkitkan, karakter orang yang sudah dibangkitkan rohaninya adalah kita setuju dengan perintah-perintah Tuhan. Dan kita tidak dapat melawan atau menyangkal perintah itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita dapat tetap kuat dan bersyukur karena meskipun kita
terkadang bisa lelah dan jenuh dan khawatir, namun kita tahu kita harus melakukan pekerjaan yang baik itu, karena itulah yang dikehendaki Allah, dan kita tahu itu juga yang baik bagi kita. Jadi kalau kita pikirkan, kita tahu yang baik dan kita tahu konsekuensinya, itu tuh kadang akan membuat lelah dan khawatir. Tetapi tentulah sebagai orang yang hidup, kita tidak mungkin mengabaikan yang baik itu. Maksudnya itu tidak natur kita lagi. Sekarang kita setuju untuk melakukan yang baik, dan meskipun kita tahu konsekuensinya, tentulah kita tidak menyerah karena konsekuensi itu. Kita maju terus. Hidup yang diberi Tuhan saat ini bukan berarti kita lepas dari kesulitan. Namun di dalam kesulitan, kita manusia baru, manusia yang hidup rohaninya, tetap melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu dengan penuh pengharapan. Kita memiliki pengharapan bahwa kita punya tempat di surga, bahwa Allah menyertai kita, bahwa tanggung jawab yang diberikannya kepada kita tidak melampaui kekuatan kita karena Ia setia. Kita dipacu untuk melawan dan menang dari keinginan daging dan keberdosaan. Meski kita sadar tidak mudah, tapi kita tetap melakukannya. Itulah orang yang hidup. Penutup, firman ini menjadi pegangan bagi kita dikala merasa kelelahan, jenuh, dan perasaan yang membuat kita berpikir iman kita kok tampaknya tidak berkembang. Ingatlah kembali karya Tuhan bagi kita. Bagaimana Kristus telah berkurban karena kasih-Nya. Ia tidak mau kita binasa, mati dalam kedagingan kita. Ingatlah itu kembali apa yang Allah telah lakukan di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kesetiaannya menjalani jalan penderitaan Via Dolorosa. Untuk siapa? Untuk saya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus menjalani itu semua karena Ia yakin dan tahu bahwa kita semua ini sungguh berharga di mata-Nya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman ini menjadi pegangan dikala kita merasa lelah, jenuh, dan membuat kita kadang-kadang berpikir, Tuhan, kenapa imanku sangat lemah? Maksudnya aku sangat takut, sangat khawatir. Ingat kembali karya Tuhan bagi kita dan ingat kembali firman-Nya. Maka seiring dengan doa kita kepadanya dan karena anugerah-Nya, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera itu kembali. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita orang yang hidup ini meskipun akan lelah, meskipun kita pun mengalami kekhawatiran, tetapi kita punya perlengkapan senjata Allah. Kita mengingat kembali firman Tuhan, apa yang telah dilakukannya, dan di dalam doa kita bisa memohon. Dan karena anugerah Tuhan yang kita tahu Allah pemurah dan Ia setia, Ia akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.